Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami hormati adik-adik mahasiswa-mahasiswi, dan pada tema yang ke 9 ini kita telah sampai pada pembahasan filsafat barat zaman modern abad 17, yang mana zaman modern dalam filsafat biasanya dimulai dari filsafat Descartes. Ini untuk menunjukkan suatu filsafat yang bercorak berbeda dengan abad pertengahan, bahkan berlawanan dengan corak filsafat abad pertengahan yang filsafatnya berdasarkan iman dan kitab suci. Sedangkan rasionalisme ini dianggap sebagai reaksi terhadap dominasi gereja Kristen pada abad pertengahan di barat. Descartes memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari kerangkeng yang mengurung filosof abad pertengahan. Seperti pada tema yang kelima, dulu kita sudah membahas bahwa pada abad pertengahan para filosof merasa terbelenggu kebebasannya untuk mengeluarkan ide-ide gagasan pemikiran mereka, karena semua pemikiran yang berlawanan dengan ajaran-ajaran gereja tentu saja akan mendapatkan pelarangan dan mendapatkan hukuman berat. Selanjutnya, dalam periode abad 17 ini diwarnai munculnya dua aliran besar. Yang pertama disebut dengan rasionalisme, yang menganggap bahwa akal pikiran sebagai sumber pengetahuan. Ada yang tidak sependapat dengan pandangan ini. Dia menyatakan bahwa pengalaman manusia melalui panca inderanya sebagai sumber pengetahuan, maka aliran tersebut disebut sebagai empirisme. Yang pertama kita membahas rasionalisme, tokoh-tokoh dan pemikirannya. Yang pertama ada René Descartes, Baruch Spinoza, dan Leibniz. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal merupakan alat penting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis. Yang pertama, René Descartes. Beliau lahir di Perancis pada tahun 1596 dari kalangan borjuis yang sedang mekar pada saat itu. Di usia 8 tahun dia sekolah di La Flèche. Descartes melancong ke Belanda, Jerman, Italia dan seterusnya, dan meninggal pada tahun 1650. Buku yang paling populer adalah berjudul Discours de la Méthode, terbit pada 1637, dan Meditation 1642. Kedua buku ini saling melengkapi satu sama lain. Metodenya disebut dengan Cartesian doubt atau keraguan Descartes, atau kita baca Descartes, atau disebut dengan cogito Descartes. Descartes dianggap sebagai bapak filosof, bapak filsafat modern. Karena dia adalah orang pertama di zaman modern yang membangun filsafatnya berdiri atas keyakinan diri sendiri dan dihasilkan oleh pengetahuan akliyah. Menurutnya, dasar filsafat haruslah akal, bukan perasaan, bukan iman, dan juga bukan ayat suci dan bukan yang lainnya. Pemikiran dari Descartes yang menonjol adalah metode keraguan tadi, metode keraguan Descartes atau Cartesian doubt, atau juga dikenal dengan cogito ergo sum.
dari ungkapannya cogito ergo sum. Aku berpikir, jadi aku ada. Descartes memulai filsafat dari metode ini. Metode ini bergerak dari keraguan menuju kepastian. Keraguan Descartes hanya ditujukan untuk menjelaskan perbedaan sesuatu yang dapat diragukan dari sesuatu yang tidak dapat diragukan. Ia sendiri tidak pernah meragukan bahwa ia mampu menemukan keyakinan yang berada di balik keraguan itu, dengan menggunakannya untuk membuktikan suatu kepastian di balik sesuatu. Keyakinan itu begitu jelas dan pasti. Jelas dan pasti ini diterjemah dengan clear and distinct, dan menghasilkan keyakinan yang sempurna. Aku yang sedang ragu itu disebabkan karena aku berpikir. Kalau begitu, aku berpikir pasti ada dan benar. Jika aku berpikir ada, berarti aku ada sebab yang berpikir. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Contoh misalnya, keraguan ini bukan berarti dalam pengertian sehari-hari kita yang kita pahami ragu dalam arti kita ini selalu ragu, selalu tidak pasti dan tidak mempunyai pendirian. Bukan seperti itu. Keraguan yang dimaksudkan dalam filsafat adalah keraguan dalam rangka untuk memperoleh keyakinan, untuk menemukan kebenaran, dan untuk mendapatkan kepastian. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita berbelanja di suatu warung atau toko dengan membawa uang dalam jumlah besar misalnya, maka kita mendapatkan uang kembalian. Maka ketika kita menerima uang kembalian, sebaiknya harus kita hitung atau tidak dihitung, langsung dimasukkan ke kantong saku. Maka sebaiknya adalah harus dihitung. Maka proses Anda menghitung itu disebut sedang meragukan. Contoh dalam dunia pendidikan seperti apa? Contohnya ketika kita sedang menjadi guru, ketika Anda ingin mengetahui prestasi siswa, maka Anda perlu mengadakan evaluasi. Maka Anda sebarkan soal ujian dan kemudian Anda kumpulkan jawaban. Kira-kira dari jawaban siswa perlu dikoreksi atau langsung diberi nilai? Maka sebaiknya harus dikoreksi. Kegiatan Anda mengkoreksi ini disebut dengan juga meragukan atau didasarkan pada keraguan. Artinya untuk memastikan apakah jawaban siswa ini benar atau salah. Selanjutnya, tahapan metode Descartes ini dapat diringkas sebagai berikut. Benda indrawi tidak ada, kemudian gerak jumlah besaran, ilmu pasti tidak ada. Saya sedang ragu, maka saya ada. Saya ragu karena saya berpikir, jadi saya berpikir maka saya ada. Ini dikutip diagram ini dari buku Ahmad Tafsir. Selanjutnya, Baruch de Spinoza, lahir 1632 sampai 1677. Beliau lahir di kota Amsterdam, Belanda. Maka setelah mengucilkan diri dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza dan tetap hidup di pinggiran kota Amsterdam, Belanda. Pemikiran Spinoza yang terkenal adalah ajaran mengenai substansi adalah tunggal yang mutlak tak terbatas. Siapa dia? Yaitu Allah atau alam. Baginya Tuhan dan alam semesta ini adalah satu. Tuhan juga mempunyai bentuk, yaitu seluruh alam jasmani. Jadi kesimpulannya bahwa
alam dan semesta ini jadi satu. Artinya apa? Ya alam ini ya Tuhan, Tuhan ini ya alam. Jadi disamakan aja Tuhan dengan alam. Artinya alam ini ya perwujudan dari Tuhan. Kira-kira pandangannya seperti itu. Oleh karena itu pemikiran Spinoza ini disebut sebagai panteisme. Pan itu alam, teis itu Tuhan. Alam ini sebagai Tuhan. Isme adalah aliran. Monistik berasal dari kata mono, artinya tunggal. Nah, tadi disebutkan bahwa substansi itu tunggal. Jadi panteisme monistik. Jadi yang menyatakan alam semesta ini ya sebagai Tuhan atau perwujudan dari Tuhan, dan yang substansi itu hanyalah yang mutlak, yang tak terbatas, dan yang tunggal, disebut dengan panteisme monistik. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini adalah Leibniz. Lahir 1646 dan wafat 1716. Dia seorang filosof dari Jerman, matematikawan, fisikawan, dan sejarawan. Pemikirannya, pusat pemikirannya adalah ide tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Jadi monad ini satuan terkecil dalam metafisika. Maka perbandingannya dengan fisika, kalau fisika satuan terkecil disebut sebagai atom. Sedangkan matematika satuan terkecil adalah titik. Maka dalam metafisika disebut dengan monad. Spinoza berpendapat bahwa hanya ada satu substansi. Substansi itu banyak. Ia menyebut substansi itu disebut dengan monad. Setiap monad berbeda satu dengan yang lain. Dan Tuhan itu adalah sesuatu yang supermonad dan satu-satunya monad yang tidak diciptakan. Karena Tuhan itu adalah pencipta monad-monad tersebut. Maka karya Leibniz tentang monad ini diberi judul monadologi, yang berarti studi tentang monad, ditulis pada tahun 1714. Kemudian empirisme. Aliran empirisme ini adalah suatu doktrin filsafat yang menekan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme ini diambil dari bahasa Yunani empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin empiris, empirisme ini adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, mata, lidah, telinga, kulit, hidung, dan dengan kata lain, kebenaran adalah suatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Selanjutnya ajaran-ajaran pokok empirisme. Satu adalah pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal rasio. Semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data diri indrawi. Semua pengetahuan turun secara langsung dan disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi. Selanjutnya empirisme sebagai filsafat pengalaman mengetahui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Selanjutnya aliran empirisme. Maaf, ini yang betul empirisme. Tokoh-tokohnya adalah John Locke, David Hume, Herbert Spencer. Yang pertama adalah John Locke. John Locke adalah filosof Inggris, lahir pada tahun 1632. Langsung saja ke pemikiran John Locke. Yang pertama, beliau adalah anti metafisika. Maksudnya filsafat Locke dapat dikatakan metafisika karena ia menerima keraguan sementara yang diajarkan oleh Descartes. Tetapi ia menolak
intuisi yang digunakan oleh Descartes. Ia juga menolak metode deduktif Descartes dan menggantinya dengan generasi berdasarkan pengalaman. Locke juga menolak generasi berdasarkan akal. Ia hanya menerima pemikiran matematis yang pasti dan cara penarikan dengan metode induksi. Yang kedua, menolak ide bawaan. Semua pengetahuan datang dari pengalaman. Ini berarti tidak ada yang dapat dijadikan ide atau konsep tentang sesuatu yang berada di belakang pengalaman. Tidak ada ide yang diturunkan seperti yang diajarkan oleh Plato. Dengan kata lain, Locke menolak adanya innate idea, termasuk apa yang diajarkan oleh Descartes. Dengan istilah clear and distant idea adequate oleh Spinoza, set of reason dari Leibniz, semuanya ditolak. Yang innate itu atau yang bawaan itu dianggap tidak ada. Pemikiran tentang substansi, kesimpulannya bahwa kita tidak tahu tentang apa-apa tentang substansi itu. Kemudian selanjutnya David Hume, seorang filsuf radikal. Karya yang paling masyhur, The Treatise of Human Nature. Pada tahun 1748 ia menulis An Inquiry Concerning Human Understanding. Keduanya menggunakan metode empirisme. Pemikiran Hume terakumulasi dalam ungkapan yang disingkat dengan I never catch myself at any time without a perception. Saya selalu memiliki persepsi pada setiap pengalaman saya. Selanjutnya Herbert Spencer, lahir pada 1820 dan meninggal pada 1903, seorang filosof Inggris, ahli biologi, antropologi, dan sosiologi. Pemikiran Herbert Spencer berpusat pada teori evolusi. Beliau 9 tahun sebelum karya Darwin yang terkenal, jadi lebih dahulu 9 tahun karya Herbert Spencer ini muncul. Tapi yang lebih terkenal adalah teori evolusi dari Darwin. Tapi padahal Spencer lebih dahulu, karena penyebaran bukunya Darwin lebih banyak mungkin pada saat itu, akhirnya lebih banyak dibaca orang, sedangkan Spencer tidak begitu banyak tersebar. Jadi kematangan teori evolusi ini ada pada Darwin. Evolusi yang dibicarakan oleh Spencer ini antara lain evolusi kehidupan, evolusi pemikiran, masyarakat, dan evolusi moral. Kata kunci dari evolusi ini adalah pertumbuhan, perkembangan, kemudian hubungan dalam yang dibicarakan tersebut, dan kemudian pada proses adaptasi. Nah, yang kedua, kita berpikir dengan cara menghubungkan pengetahuan. Pikiran kita itu dibentuk oleh gejala. Rekonsiliasi antara sains dan agama menjadi tidak mungkin. Apa yang dipahami, biarlah sains membicarakan hukumnya. Menolak Tuhan, mengambil materialisme. Biarlah agama mempertahankan Tuhan dan menolak materialisme. Artinya apa? Agama dan sains ini dalam segi metodenya mungkin tidak bisa disatukan. Kalau sains itu harus serba bisa diobservasi, bisa dilihat, bisa diakses oleh panca indera, bisa diamati, bisa diteliti. Nah, sedangkan agama hanya bisa diyakini. Kalau harus diakses apa dengan panca indera mungkin tidak mungkin. Oleh karena itu dalam hal metode tidak bisa digabungkan antara meneliti agama dan meneliti sains. Ini sudah dibahas dari sejak dulu. Biarlah berjalan sendiri-sendiri menggunakan metodenya sendiri-sendiri, tidak bisa disatukan. Atau mungkin disilang juga tidak bisa. Sains
digunakan menggunakan metode sesuai agama digunakan menggunakan sains, tidak bisa. Demikian presentasi kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.